Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Syawana Juwita Haris dengan NIM L0212011054 dari kelas pencemaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan limbah plastik sebagai bahan baku pembuatan bahan bakar alternatif. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu latar belakang dan tujuan, metode penelitian, serta hasil dan pembahasan. Plastik merupakan turunan minyak bumi yang diperoleh dari proses penyulingan. Ikatan kimia plastik sangat kuat sehingga tahan di suhu tinggi ataupun suhu rendah. Maka dari itu, plastik banyak digunakan oleh masyarakat. Salah satu sampah yang menjadi perhatian adalah sampah plastik, di mana kontribusi sampah plastik terhadap total produksi sampah nasional mencapai 15% dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 14,7% per tahun dan menempatkan sampah plastik sebagai kontributor terbesar kedua setelah sampah organik. Selanjutnya, karakteristik plastik yang memiliki ikatan kimia sangat kuat sehingga banyak material yang dipakai oleh masyarakat berasal dari plastik. Namun, plastik merupakan material yang tidak bisa terdekomposisi secara alami atau non-biodegradable, sehingga digunakan material yang berbahan bahan baku plastik akan menjadi sampah yang sulit diuraikan oleh mikroba tanah dan akan mencemari lingkungan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan membandingkan kemampuan minyak hasil pirolisis plastik dengan tanah dan solar dalam hal massa jenis, lama pembakaran, temperatur air dan air yang hilang atau menguap saat dimasak menggunakan minyak tersebut. Selanjutnya ada metode. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk konversi sampah plastik sehingga menjadi bahan bakar cair, antara lain pirolisis tadi yang saya sebutkan sebelumnya, thermal cracking, dan catalytic cracking. Di antara ketiga metode tersebut yang paling sering digunakan yaitu metode pirolisis, di mana metode ini dianggap metode yang paling menjanjikan. Pirolisis merupakan proses thermal cracking, yaitu proses perekahan atau pemecahan rantai polimer menjadi senyawa yang lebih sederhana melalui proses termal atau pemanasan atau pembakaran dengan tanpa maupun sedikit oksigen. Setelah menggunakan metode tadi, didapatkan hasil dan pembahasannya mengenai massa jenis minyak solar dan minyak tanah ini masuk dalam kisaran spesifikasi standar menurut Kementerian SDM tahun 2006, yaitu 0,815 sampai 0,87 gram per mil untuk minyak solar dan 0,79 sampai 0,83 gram per mil untuk minyak tanah. Suatu benda yang memiliki massa jenis yang semakin tinggi, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Minyak solar memiliki massa paling besar pada setiap volumenya dibandingkan dari ketiga jenis minyak yang diteliti. Sedangkan minyak tanah memiliki massa yang paling rendah pada setiap volumenya. Hal ini mengindikasikan bahwa minyak solar masih memiliki banyak penyetor karena dihasilkan dari proses penyulingan bahan bakar mentah pertama sehingga kualitasnya masih berada di bawah minyak tanah dan minyak pirolisis. Selain itu, minyak solar membutuhkan waktu yang paling lama untuk terbakar karena memiliki titik nyala paling tinggi atau 55 derajat Celcius di antaranya kedua minyak lainnya, sehingga air yang dimasak menggunakan minyak solar memiliki temperatur yang paling rendah sekitar 74 derajat Celcius. Air yang dimasak menggunakan bahan bakar minyak pirolisis memiliki temperatur 75 derajat Celcius, di mana temperatur ini berada di antara minyak tanah dan minyak solar
karena minyak pirolisis plastik memiliki titik nyala yang juga berada di antara minyak tanah dan minyak solar. Begitu pula minyak tanah yang menghasilkan temperatur pada air paling tinggi yaitu 80 derajat Celcius karena memiliki titik nyala paling rendah di mana sebesar kisaran 47,8 derajat Celcius. Mengenai pembahasan dan hasilnya tadi, dapat kita simpulkan bahwa massa jenis minyak pirolisis adalah 0,8 gram per mil, sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk membakar habis suatu benda adalah 4,02 menit, di mana pemasukan air menggunakan bahan bakar minyak pirolisis menghasilkan temperatur 75 derajat Celcius pada waktu pemasakan 4 menit dengan volume air yang hilang sebesar 12,6 mil. Jika dibandingkan dengan kualitas minyak tanah dan minyak solar, kualitas minyak pirolisis berada di bawah minyak tanah. Namun solar berdasarkan indikator massa jenis, lama pembakaran, temperatur air, dan volume air yang hilang atau menguap saat dimasak menggunakan minyak tersebut. Mungkin itu dapat yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.